warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Yayasan Insan Madani Bojonegoro yang kali ini akan menyampaikan satu pokok bahasan memaknai bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam dan isinya tidaklah sia-sia, tetapi semua mengandung satu tujuan, termasuk penciptaan manusia. Kita sebagai manusia hamba Allah diciptakan di dunia ini untuk apa yang sebenarnya? Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi tujuan diciptakannya manusia adalah untuk ibadah. Oleh karena itulah, sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita hendaknya selalu berusaha agar setiap detik dari apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh hikmah, bulan di mana Allah menjanjikan satu pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang beribadah di dalamnya. Kita harus berupaya memaknainya bahwa semuanya haruslah bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Ada hal-hal yang menggelincirkan manusia sehingga manusia lupa untuk beribadah kepada Tuhannya, lupa kepada Tuhannya, lebih berfokus kepada kepentingan dunia, tetapi lupa kepada akhirat. Sehingga apabila manusia ini kehilangan uang, walaupun jumlahnya tidak banyak, dia menyesal sekali. Tetapi kalau dia kehilangan waktunya untuk beribadah kepada Allah, banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, maka dia tidak merasakan apa-apa. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, lalu bagaimana supaya setiap tindakan kita bernilai ibadah di hadapan Allah? Ada dua syarat. Yang pertama, niat kita harus berniat bahwa semua yang kita laksanakan, apakah berupa ucapan, berupa tindakan, itu semuanya kita niatkan bahwa semuanya adalah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
Niat memegang peranan yang penting. Sesuatu yang kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah bila mana disertai dengan niat yang benar. Tetapi sesuatu yang besar bisa bernilai kecil di hadapan Allah bila mana kita keliru dalam memberikan niatnya. Satu contoh, kita memberikan sedekah, jumlahnya tidak banyak, tetapi kita niatnya adalah karena Allah. Saya memberikan sedekah karena bersedekah perintah Allah, maka ini bernilai tinggi di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, kita memberikan sumbangan yang besar dengan niat supaya kita mendapatkan nama yang baik di hadapan manusia yang kita berikan sumbangan dan sekitarnya, maka yang demikian nilainya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menata hati, menata niat kita adalah sesuatu hal yang sangat penting supaya semua perbuatan kita berhadapan di sisi Allah. Yang kedua, memenuhi syariat Islam. Jadi perbuatan yang kita lakukan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak pagi hari kita bangun tidur, itu sudah bisa kita bernilai ibadah. Bangun tidur, kita berdoa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita bangun, ambil air wudhu, masuk ke dalam kamar mandi, kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari ambil air wudhu, kita berdoa lagi kepada Allah. Sesudah kita ambil wudhu, kemudian kita sholat, semuanya bernilai ibadah. Sampai kita makan pagi dengan niat supaya badan kita kuat. Kalau badan kita kuat adalah untuk mencari rezeki, menghidupi istri, menghidupi suami, dan untuk bersedekah, beribadah kepada Allah, semuanya akan bernilai ibadah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita mengatur diri agar semua perbuatan kita menjadi ibadah. Ibadah ada dua hal, ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Orang sering memaknai yang namanya ibadah adalah ibadah mahdhah, ibadah berupa sholat, baca Quran, zakat, dan lain-lain, itulah ibadah. Tetapi kalau yang lainnya dianggap tidak ibadah, padahal tidak. Ibadah ghairu mahdhah, misalnya ada duri di jalan, ada paku di jalan, kita singkirkan, itu pun sudah bernilai ibadah di hadapan Allah, ibadah ghairu mahdhah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku, mari menjelang Ramadan ini kita tata, noto hati, kita tata hati kita agar semua apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya Allah akan membimbing kita semua bersama dengan seluruh keluarga dan anak keturunan kita menjadi ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.